Ciwi, pria sempurna abad ini hari ini. Kamu harus dapatkan dia. Katanya dia memukuli mantan istrinya sampai tewas, memaksa anaknya setiap hari, melakukan atraksi memecahkan batu bata di dada, si bajingan itu. Adalah yang disebut, pria sempurna abad ini yang kamu maksud? Meski reputasinya buruk, dia tetap dalang di balik kuil Dewa Naga. Kencan buta hari ini, kamu harus pergi, suka atau tidak, ini bukan keputusanmu. Aku sudah jatuh cinta pada seseorang. Kamu tidak perlu khawatir, kakek. Beraninya kamu. Pria yang menyebabkan kematian sepupumu, orang tua itu yang punya beban. Jangan sekali-kali kamu memikirkannya. Kamu sama sekali tidak mengenalnya. Kematian kakakku belum diselidiki tuntas. Aku tidak akan membiarkanmu membicarakannya seperti itu. Aku akan menyelidiki kematian sepupumu sendiri. Aku sudah kirim alamat kencan buta ke ponselmu. Kalau kamu berani melawan, jangan panggil aku kakek lagi. Restoran Hotpot. Pemiliknya bajingan dan pelit banget. Dia tidak seperti Arya yang aku bayangkan. Pause. Mintabone. Maya, bon. $150. Tunai atau kartu? Ada apa? Gadis kecil, hari ini tidak atraksi memecahkan batu bata di dada? Baiklah, tidak ada diskon kalau begitu. Maya, Camus mengganggu pelanggan lagi? Ayah, kamu salah sangka tentangku. Aku tidak mengganggu pelanggan manapun. Humph. Kamu yang tawarkan Rp500.000 untuk seorang ibu, kan? Maya, apa kamu yang pasang iklan kencan buta di mana-mana? Maaf tentang itu, anakku pasang itu tanpa izin. Jadi kamu, janda, pecundang sialan yang punya beban. Kamu pikir kamu cukup baik untukku? Jaga mulutmu. Ayahku jauh di atas levelmu. Tampan sekali. Lihat ITU? Itu tipe pria yang layak pacaran denganku. Hormat kepada guru besar kuil Dewa Naga. Leo melapor kepada guru besar kuil Dewa Naga. Jadi, kamu orang penting dari kuil Dewa Naga, ya? Nyonya, Anda mengganggu guru besar kami. Anda harus pergi. Hei, biar aku yang urus. Maya, jangan terlalu kasar. Ayah, aku bahkan belum berusaha keras. Guru besar. Saya secara resmi mengundang Komandan Leo untuk menghadiri pernikahan Rio dan Rina Santoso. Hari ini, Rio akan menikah, kenapa dia tidak memberitahuku? Bahkan saya pun mendapat undangan. Bukannya sudah jelas? Rio tidak ingin ada hubungan apapun denganmu. Rio adalah adik kandungku sendiri. Dia mungkin hanya lupa. Melihatnya menikah dan membangun keluarga, itulah keinginan terakhir orang tua kita. Buatkan saya surat penunjukan. Atas nama saya sebagai guru besar kuil Dewa Naga, saya menyerahkan kepresidenan Kamar Dagang Kota Indraloka kepada Rio. Anda memperlakukannya dengan sangat baik, guru besar. Dulu, dia bahkan tidak punya tempat tinggal. Andalah yang diam-diam mendukungnya, membantunya masuk ke grup Murti. Sekarang dia sudah sukses. Dia benar-benar mengabaikanmu. Saya tidak tahan melihatnya. Sebagai kakaknya, tugas saya untuk merawatnya. Setelah ini selesai, Rio akan memiliki pijakan yang kuat. Hanya ada satu hal yang saya inginkan sekarang. Menemukan pembunuhnya secepat mungkin. Dan membalas dendam untuk Ibu Maya. Ngomong-ngomong, ada perkembangan dalam mencari pembunuhnya? Jangan khawatir, guru besar. Kami sedang menyelidiki dengan segenap kemampuan. Ayah, ibu tidak peduli tentang balas dendam. Dia hanya ingin ayah dan aku bahagia. Guru besar, hari ini adalah kencan buta Anda, dengan pavilion air suci. Mereka sudah dalam perjalanan. Konyol. Beritau Pavilion Air Suci. Batalkan kencan butanya. Guru besar, sudah terlambat. Nona muda sudah memindahkan tempatnya ke sini.
Maya, jangan buang-buang tenaga. Aku tidak akan pergi kencan buta. Ayah, kamu tidak bisa kabur. Kamu pikir bisa mengalahkanku? Aku harus pergi, teman-teman. Sampai jumpa. Ada apa ini? Saudari-saudari, aku minta maaf. Kalau aku tidak pergi kencan buta dengan Ethan, aku harus menikahi bajingan guru besar itu. Aku tidak punya pilihan. Adik, kamu mulai lagi? Saudari-saudari, aku harus buru-buru. Silent. Le Pascan Montelmu. Wah, Tuan Besar, Anda ingin aku pergi kencan buta untuk Anda? Lebih baik, Anda kirim aku ke wilayah utara saja. Pergi saja kencannya dan berhenti mengeluh. Cukup dengan alasan-alasanmu. Bagus. Jadi ini restoran hotpot punya Ethan. Alamatnya persis sama dengan yang kakek berikan untuk kencan buta. Benar-benar sama. Jadi itu dia, pasti bajingan guru besar kuil Dewa Naga itu. Apa istimewanya? Pria yang pakai apron itu pasti Ethan. Bahu lebar, kaki panjang. Dia jauh lebih ganteng daripada bajingan itu. Dan otot-ototnya sangat kekar. Tungu, apa dia mange naliku? Ada waktu? Kalau tidak keberatan, bagaimana kalau jadi kencan butaku? Ha? Denga, kamu duluan. Kamu masih sangat muda. Apa kamu nggak punya standar buat cowok? Liaku. Cerai. Punya anak. Ha. Aku sudah rusak. Standarku sederhana kok. Cewek. Bernapas. Aku rasa kamu cocok banget. Kodok berkaki 3 itu langka, tapi cowok berkaki 2 itu murah meriah. Kenapa maksa sama aku? Hei, wanita cantik, aku rasa kamu akan jadi ibu yang hebat. Maya, jangan ngomong sembarangan. Tapi aku beneran pengen punya ibu. Ayah, Maksudmu apa? Apa karena ayah nggak cukup baik buat kamu? ayah hebat kok. Tapi Maya pengen punya keluarga yang lengkap. Mungkin keluarga yang lengkap akan lebih baik. Bu à Maya. Ah, yang benar aja. Waktunya mepet. Aku suka aura kamu. Setelah kita nikah, aku pastiin. Kamu dan anak kamu terurus. Ayo kita urus surat nikahnya. Ayo. Iya aja dong, ayah. Ini terlalu terburu-buru. Kita aja nggak saling kenal. HEI. Duduk, duduk. Ayah, ini pertunangan yang ibu atur sebelum beliau meninggal. Hari ini, kamu harus nikah sama wanita cantik ini, atau kencan sama 8 wanita cantik lainnya. Nah, lihat kan Arya? Aku yang paling muda di daftarnya. Yakin nggak mau pertimbangkan lagi? Barusan kamu panggil aku, kakak ipar? Kamu dari Paviliun Air Suci. Ayah. Ibu Maya, juga kakakku. Dia yang mendirikan Paviliun Air Suci. Jadi tentu saja aku bagian darinya. Kamu dari Paviliun, dan kakaknya? Itu malah makin nggak mungkin. Denga, Arya.
Aku jujur aja ya. Kekek, maksa aku nikah sama bajingan guru besar itu. Kalau enggak, aku enggak akan pakai kamu sebagai tameng. Tapi, aku ini guru besarnya. Iya aja dong, ayah. Lajapila, itu tugasku. Buat ngurus kamu dan Maya buat kakakku. Kalau aku nggak setuju hari ini, Siapa tahu apa la Jiula? yang akan Maya lakukan nanti? Aku aja nggak bawa dokumen-dokumenku. Maya sudah siapin, ayah. Akhirnya ayah punya pasangan. Maya. Membesarkan anak perempuan, rasanya seperti melunasi utang kehidupan sebelumnya. Seperti yang kubilang, menikah. Kuma supaya keluarga ku berhenti mendesaku cari suami. Bagiku, ini semua demi Maya. Seperti yang kukatakan. Kita cuma suami istri di atas kertas saja. Jadi cuma segitu? Iya, cuma segitu. HP. Kalian berdua harus saling tuker nomor. Boleh? Selesai. Sekarang kita punya kontak masing-masing. Aku antar kamu pulang. Jangan. Kalian berdua perlu saling mengenal. Jadilah panas dan penuh gairah. Jangan terpisahkan, lengket seperti lem. Dan, kamu tahulah, sibuk-sibuk. Maya, kalau kamu terus ngomong sembarangan, ayah pukul pantatmu. Ayo coba, ayah. Ayah, aku lagi kasih kesempatan buat ayah. Aku mau main. Semangat, ayah. Maya. Apa? Hati-hati. Aku mau potong mangkunya jadi 2. Mau main sama aku? Maya Wijaya, mama papaku bilang, kamu sama ayahmu punya bau. Bau apa? Bau kemiskinan. Kamu tarik kembali omonganmu. Aku cabut mulutmu kalau enggak. Aku bilang, ayahmu itu pembawa sial. Dan kamu cuma anak liar yang gak diinginkan. Dasar anak nakal, coba kau berani. Ayah, lihat, tanganku bengkak karena dia. Oh, begitu ya? Aduh, kamu yang mukul duluan. Anak kecil ini berani menyentuh anakku? Aku akan memberimu pelajaran yang takkan kau lupakan. Aku. Berhenti. Maya. Ayo, main ke sana sama adikmu. Oke, ayo, kita pergi. Maya. Ha. Wah, kalau bukan si miskin sialan, Arya Wijaya, APA, dapat pacar baru, cantik juga. Hai cantik, kamu nggak buta kan? Nongkrong sama sampah ini, kamu lihat apa dari dia? Kalau menurutku, kamu sebaiknya kerja di perusahaanku saja. Aku akan kasih kamu pekerjaan yang layak, biar kamu hidup layak, kehidupan kelas atas. Dia dulu sering diganggu waktu kecil, sekarang anaknya dapat perlakuan yang sama. Begitulah kehidupan orang rendahan, dari dulu sampai sekarang. Dan Boltahu, APA nama perusahaannya? Pekerjaan seperti apa yang bisa kamu tawarkan padaku? Internasional Bukit Hijau. Oh wow. Hebat sekali. Maya. Apa tadi mereka ganggu kamu? Memangnya kenapa kalau aku pukul anakmu? Mau ngapain hah? Hei cantik, pikir-pikir untuk datang ke perusahaanku. Tidak, kamu. Aduh. Kau gangguan aku? Kau hina suamiku? Aku akan pastikan kau tak pernah lagi melihat matahari. Aku Presiden Internasional Bukit Hijau. Kamu berani pukul aku? Memukul anakmu itu bukan apa-apa. Aku bisa bawa kamu dari sini, dan melakukan apa saja padamu. Dan kamu cuma bisa terima. Kamu tahu itu kan? Agung Pratama. Hei, tunggu. Kamu mau apa? Aku peringatkan kamu. Ku akan bayar untuk setiap kata yang ku ucapkan. Dan setiap hal yang telah kau lakukan. Presiden Internasional Bukit Hijau ya? Jadi kau Presiden Internasional Bukit Hijau? Betul sekali. Sekarang cekat, Internasional Bukit Hijau. Itu pilar utama ekonomi kota Indraloka. Bahkan Presiden Grup Murti sekalipun, di hadapanku, harus menunjukkan rasa hormat padaku. Mengerti? Aku urus bisnisku sendiri. Aku bisa menangani masalah kecil ini. Anggap saja Internasional Bukit Hijau sudah lenyap dari kota Indraloka.
Bahkan guru besar kuil Dewa Naga sekalipun tidak akan mendapat perlakuan itu dariku. Kau Hila, apa yang kau bicarakan? Yang jahat akan dihukum langit, tapi yang bodoh tak tertolong lagi. Biarkan ku perlihatkan hari ini seperti apa kelas yang sesungguhnya. Kau bahkan tak pantas jadi anjing keluargaku. Gunakan segala cara yang diperlukan untuk membuat internasional Bukit Hijau lenyap dari kota Indraloka. Kau pikir bisa menghilangkan perusahaan kami? Kau sudah Hila. Ya, bos, kita dapat masalah besar. Semua mitra kita sudah memutuskan hubungan dengan kita. Bank-bank menagih utang kita. Perusahaan bangkrut. Sudah tamat. APA. Kau ini siapa sih? Kau tak pantas tahu namaku. Kau yang melakukannya. Ayo pergi. Ibu, hebat banget. Ayo pergi. Kau akan membayar untuk ini. Sudah malam, aku dan Maya ada acara. Kita harus segera pergi. Baiklah, biar aku antar. Tidak usah, kami bawa mobil sendiri. Ayo, Maya. Sayang kamu. Ayo, Maya. Nona, saya sudah mencari Anda kemana-mana. Tuan Besar sudah berusaha menghubungi Anda. Beliau menyuruh saya untuk menjusek akara ken-ken buta Anda. Pria itu adalah suamiku, dan itu adalah putriku. Kami sudah menikah. Nona, apakah Anda sudah hilang akal? Kalau Anda tidak mau ikut kencan buta, ya sudah. Tapi pria yang sudah bercerai, Anda bisa membuat Tuan Besar kena serangan jantung. Apa lagi yang bisa kukatakan? Yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Tapi bagaimana kami menjelaskan ini kepada Tuan Besar? Tuan Besar sangat mengandalkan Anda untuk pergi bersama Tuan Besar ke pesta pernikahan Rio Wijaya hari ini. Rio? Bukankah dia di departemen penjualan? Di grup Murti, selama 5 tahun, target penjualannya tidak pernah tercapai. Kalau bukan karena HR melindunginya, sudah dari dulu aku pecat dia. Rio ini bukan pria biasa. Kabarnya dia akan diangkat menjadi Presiden Kamar Dagang Kota Indraloka. Sejak saat itu, setiap bisnis di kota Indraloka akan bergantung padanya. Dia memang beruntung. Kapan rezeki sebesar itu datang ke keluarga Murti kita? Ayo, mari kita kunjungi dia. Ashi. Guru besar sudah menjalankan perintahmu. Semua yang kau minta ada di dalam kotak kayu itu. Ibu, ayah, akhirnya, hari ini kalian bisa melihat Rio menikah. Surat pengangkatan guru besar sudah siap. Menjelang akhir pesta, aku akan mengumumkan adikmu sebagai Presiden Kamar Dagang Kota Indraloka yang baru. Diala yang akan dijadikan panutan semua orang di dunia bisnis kota Indraloka. Bagus. Hanya menjalankan tugas. Ayo pergi. Rio. Melihatmu akhirnya menikah, ibu dan ayah bisa tenang. Ini hadiah yang disiapkan kakakmu untukmu. Semoga kau suka. Rio, Rina. Selamat atas pernikahan kalian. Selamat menikah, Paman Rio. Siapa yang membiarkanmu masuk? Satpam, usir pengemis bau ini dari hadapanku. Kalian ngapain di sini? Rio, bukannya sudah kukatakan. Jangan by Arkan Marika datang? Sial sekali. Untuk acara sebesar pernikahan, mana mungkin kakakmu tidak datang? Kalau orang tua kita masih hidup, pasti mereka senang sekali melihatmu menikah. Rio punya saudara miskin kayak gini? Rio kan asalnya dari kalangan rendah. Bisa-bisanya dia jadi Presiden Kamar Dagang. Pasti cuma kebetulan yang keterlaluan. Ente APA yang dilihat guru besar Kiel Duanaga. Dari dirinya, posisi Presiden Kamar Dagang itu seharusnya jadi milikmu atau milikku. Bahkan putri bungsu keluarga Murti pasti lebih layak daripada Rio. Sudah kubilang jangan datang. Sekarang kalian sudah melihatku. Bisa pergi. Toasnya bahkan belum dimulai. Paman Rio, ayahku adalah kakakmu. Karena kami sudah di sini, kami adalah tamu. Tamu tidak bisa diusir begitu saja, tanpa ditawari minuman. Heh, kamu si gadis kecil. Beberapa orang benar-benar tidak tahu diri. Wah, lihat siapa ini, Arya. Kita sudah kenal sejak masih bayi, main bersama. Ingat aku? Budi Santoso. Oh, Budi si bodoh, yang waktu kecil digigit anjing. Ayahku sering cerita tentang kamu. Maya.
Rio sekarang adalah Presiden Kamar Dagang Kota Indraloka, mengendalikan urat nadi ekonomi kota. Lalu kamu, masih saja terpaku mengurus tempat hotpot yang kumuh itu. Makan aja sanggup nggak? Kalian berdua bersaudara, jauh berbeda, tahu diri sedikit. Pergi sana bawa boka tenjikai to. Ayahku dan Paman Rio adalah saudara kandung. Membawaku ke pesta adalah urusan keluarga kami. Hak apa orang luar sepertimu ikut campur? Urusanmu apa? Urusan keluargamu? Hey, Rio, Mirka siapa? Kamu Kino Marika? Aku tidak tahu siapa dia. Aku nggak kenal dia. Pergi sana, jangan mempermalukan kami di sini. Kamu bercanda? 200.000 rupiah. Tempat ini tingkat VIP. Kalau hartamu nggak sampai 100 juta rupiah, Nggak bakal bisa masuk. Sekarang kamu tahu Rio, bakal jadi Presiden Kamar Dagang malam ini, jadi kamu bawa 200.000 rupiah. Piut Nayam Prentia? Rio, jangan lupa daratan. Kakak itu harusnya kayak bapak. Aku sengaja datang ke sini hari ini, atas nama orang tua kita buat ngucapin selamat. Aku cuma mau nengok kamu. Jangan berani-berani pakai dua barang rongsokan itu buat nekanin aku. Mereka udah mati. Lihat diri kamu sendiri. Kamu berantakan banget. Jadi saudara kamu itu memalukan banget. Ini kan acara bahagia buat aku. Terus kamu bawa tablet dua orang mati? Maksudnya apa ini? Ngerapalin aku? Kamu ngapain? Kamu mau nengok buat dua barang rongsokan ini, kan? Satu gelas buat mereka, dan yang ini buat kamu. Sekarang kamu bisa pergi. pergi sana, pengemis bau. Orang jahat. Kalian semua orang jahat. Kalau mama aku dateng, dia bakal bikin kalian bayar. Kamu punya mama? Cewek macam apa yang mau sama bapak kamu? Oh, aku yakin, mama kamu pasti nenek jelek. Mama aku bukan nenek jelek. Mama aku dari keluarga Murti. Cuma ngaco aja. Bucket Hendrik, anggota keluarga Murti jadi mama kamu? Kamu sampai segitunya pengen punya mama sampai nggak waras? Dewi Murti itu mama aku. Dia sama bapak aku nikah resmi. Dan bapak aku itu guru besar kuil Dewa Naga. Kalau bapak kamu itu guru besar kuil Dewa Naga, berarti aku Raja Kera. Maya, jangan ngomong gitu. Semuanya, lihat, anak malang ini, dapat bapak kayak Arya, dia malah ngaco. Haruskah kita patungan, buat periksa otaknya di rumah sakit? Kita udah lebih dari cukup baik. Rio, usir mereka dari sini. Satpam, gelandang dua orang gila ini keluar. Aku pengen lihat siapa yang berani coba. Kamu harusnya kasih tahu dulu kalau mau datang. Selamat datang. Selamat datang. Maafkan kami. Ada dua orang ini, bajingan yang ngaku keluarga. Aku usir mereka sekarang juga. Kamu berani sebut saudara dan keponakanmu bajingan? Lalu kamu sendiri apa? Nona Dewi, kamu tidak mengerti. Aku sudah putus semua hubungan dengan mereka. Baiklah, dengarkan. Dia suamiku. Suami Dewi Murti. Ibu, mereka menggertak ayah. Mereka bahkan melempar anggur ke wajahnya. Tidak apa Maya. Nanti kita balas dendam. Keluarga Murong yang terhormat, menikahi pemilik restoran Hotpot, Nona Dewi. Bukankah kamu bertunangan dengan guru besar kuil Dewa Naga? Lalu bagaimana mungkin saudaraku jadi suamimu? Apa aku perlu izinmu untuk menikah? Tidak perlu. Ini anggur yang kamu pakai untuk menyiram suamiku? Itu cuma bersulang. Arya, kamu menikahi Nona Dewi dan tidak memberitahuku? Ini hari pernikahanmu. Dan ini anggur yang kamu sajikan? Kamu hanya menikah sekali. Aku akan suruh Biao kirim truk-truk anggur bagus. Supaya kamu bisa menghancurkan sesuka hatimu. Dewi Murti, beraninya kamu menghancurkan suamiku? Dia harus merasa terhormat aku sampai repot-repot. Rio, ini pernikahanmu. Saudaramu datang untuk merayakan. Apa kesalahannya? Kamu menghina dia. Kamu menghina aku, Dewi Murti. Dia pengecut, kenapa kamu membelanya? Dia cuma si miskin sialan, banci yang maju dengan menjual tubuhnya. Biar ku beritahu, orang sepertimu, bahkan tidak pantas menggosok sepatunya. Bahkan jika dia menghancurkan seluruh pernikahan ini hari ini, selama aku di sini, tidak ada dari kalian yang berani menyentuhnya. Saya mungkin bahwa grup Murti memecat Rio Wijaya, efektif segera.
Jangan sekali-kali kau pikir, kalau grup Murong MU itu sangat hebat. Aku sudah lama ingin berhenti. Guru besar kuil Dewa Naga segera akan mengumumkan kepada semua orang bahwa aku adalah Presiden Kamar Dagang Kota Indraloka. Saat itu tiba, aku akan menghancurkan grup Murong MU di bawah telapak kakiku, dan kalian tidak akan pernah bangkit lagi. Dan kau, Dewi Murti, kau dengan egois telah memutuskan perjodohanmu dengan guru besar. Keluarga Murong sudah tamat. Oh, benarkah? Perjodohanku dengan guru besar bukan urusanmu. Dan urusan keluargaku jelas bukan untuk kau komentari. Arya adalah suamiku sekarang, dan aku akan melindunginya sampai akhir. Rio, dengarkan. Mulai saat ini, kau bukan lagi saudaraku. Segala yang telah kuberikan padamu, Arya Wijaya, dengan mudah bisa ku kembalikan, termasuk surat penunjukan sebagai Presiden Kamar Dagang Kota Indraloka. Menantu yang numpang tinggal, berani bicara senaknya tanpa malu. Keluar Perinta. Segera cabut penunjukan Rio Wijaya sebagai Presiden Kamar Dagang Kota Indraloka. Alihkan ke Dewi Murti. Konyol, posisi Presiden Kamar Dagang Kota Indraloka dijanjikan oleh tokoh besar dari kuil Dewa Naga itu padaku, Rio Wijaya. Hak apa yang kau punya untuk membatalkannya? Satu-satunya alasan kau bisa berprestasi, Rio, hanyalah karena kau adalah anak orang tua kita dan adikku. Tanpa aku, kau bukan apa-apa. Semuanya, lihat, Arya jadi besar kepala sejak diambil wanita kaya itu. Aku sarankan kau periksa kepalamu. Jangan sampai jadi seperti mereka berdua. Dalam 1 menit, seseorang akan mengumumkan pencabutan posisimu sebagai Presiden Kamar Dagang. Orang yang kau maksud, Jangan Komandan Leo, ya? Betul. Mengaruh, kau bahkan tidak tahu namanya, tapi berani bicara sembarangan di sini. Sungguh konyol. Memang Komandan Leo. Masa dia nurut semua perintahmu? Ini adalah pesta pernikahanku. Bahkan jika Dewi Murti ada di sini, dia tidak bisa melindungimu. Kalian berdua, usir dia dari sini. Komandan Leo sudah tiba. Komandan Leo pasti datang untuk secara resmi menunjukku sebagai presiden. Kita akan segera sukses besar. Rio Wijaya, terima dekret resmi dari guru besar kuil Dewa Naga. Aku berterima kasih pada guru besar. Aku, Rio Wijaya, sudah lama menunggu momen ini. Ini gimana bisa terjadi? Atas perintah guru besar kuil Dewa Naga, Rio Wijaya dengan ini dicopot dari posisi calon Presiden Kamar Dagang Kota Indraloka. Kok bisa begini? Bukannya guru besar akur sama Rio? Kenapa tiba-tiba dia batalkan pengangkatannya? Nggak mungkin. Arya benar. Tanpa gelar presiden, dan diusir dari grup Murti. Terus Rio ini apa harganya? Betul. Atas dasar apa kalian cabut jabatan presidenku? Hanya karena mulut kotornya? Kalian malah percaya omongan sampah kayak dia? Perani beraninya kau pukul aku. Sudah, terus kenapa? Kamu diberi keberuntungan yang luar biasa. Tapi kau sia-siakan semuanya. Dengan kebodohan, prasangka, dan keserakahanmu. Aku nggak terima. Kenapa? Apakah kau mempertanyakan Keputusan Guru Besar Kuil Dewa Naga? Sekarang, pengumuman penting. Dewi Murti, maju ke depan untuk menerima dekret pribadi guru besar. Atas perintah guru besar kuil Dewa Naga, berlaku segera. Dewi Murti dengan ini ditunjuk sebagai presiden berikutnya dari Kamar Dagang Kota Indraloka. Dekret ini berlaku segera. Dewi, malam ini, aku ingin kau berdiri di puncak kekuasaan, dengan segala kemuliaan yang pantas kau dapatkan. Kenapa dia yang jadi presiden? Aku nggak terima. Kakak, ini keputusan kuil Dewa Naga. Kalian nggak punya hak untuk mempertanyakannya. Kak, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku benar-benar salah. Arya, aku mohon, tolong kasih tahu Dewi yang baik tentang aku. Biarkan aku kembali ke grup Murti. Sudah kukatakan, antara kau dan aku, kita sudah selesai. Kalau bukan karena kamu, Arya, aku tidak akan berakhir seperti ini. Kamu cuma numpang tenar Dewi, cuma gigolo wanita kaya. Diam. Aku cuma que Sinibu Amenepati Janji orang tuaku. Aku nggak nyangka kamu bakal merendahkan orang, karena sekarang kamu udah jadi orang penting, dan nganggap aku kayak sampah. Mulai hari ini, kita udah nggak saudara lagi, Arya. Kamu nggak bakal lolos dari ini, Arya. Mereka udah turun. Oh, kamu yang bayar. Aku lakukan apa aja. Sekarang terserah kamu.
Sayal, kita daikpang anak buah Sean. Jangan khawatir, ayah yang urus. Arya, Identitasku harus tetap dirahasiakan dulu. Akukuma perlu Mangalikan Opération Mereka. Nona Dewey. Izinkan saya memperkenalkan diri. Simpan saja. Aku nggak punya banyak hobi. Satu-satunya hobiku cuma ngejar cewek. Kalau nggak, biar aku anterin kamu pulang. Kamu nggak perlu anterin ibuku pulang. Papaku yang bakal anterin ibuku pulang. apa maumu dengan Arya? Aku tahu, kalian cuma nikah secara nama. Ngapain kamu peduli banget sama dia? Biar aku jelasin. Di kota Indraloka, aku bisa menghancurkannya. Hey Asimet. Sekarang kamu presiden kamar dagang kota Indraloka. Kamu paham maksudku? Arya nggak ngerti soal-soal kayak gini. Aku mohon tolong lepaskan dia saja. Kalau gitu, serahkan proyek kamar dagang. Baru mungkin aku pertimbangkan. Ibu, jangan dengerin dia. Papaku bisa nanganin ini. Papamu bisa nanganin ini? Kamu tahu nggak siapa anak buahku? Mereka juara dunia kickboxing. Menurutku, juara dunia yang kamu bilang itu cuma bumbu hotpot di tangan papaku. Bumbu hot pot. Terus kamu tahu nggak apa yang udah terjadi sama papamu sekarang? Papamu udah mati. Nona Dewi, silakan. Ibu, jangan pergi. Aku gebukin kamu sampai mati. Nakalin anak kecil? Kamu laki-laki macam apa? Mending kamu cari lawan yang selevel. Kamu ternyata masih hidup? Anak buahku mana? Gak usah repot-repot sama orang kayak dia. Ayo pulang. Ayo kita pulang. Pulang? Kalau kamu pikir bisa pulang hari ini, gue makan tai sendiri. Ayah, kamu cuma bisa berdiri di situ? Maya, kamu mau berantem? Mau apa kamu, si kecil itu? Jangan kira aku takut. Aku lagi kesel banget sekarang. Kamu ganggu aku sama ibu. Aduh, Maya sayang, kita jangan berkelahi ya? Ibu, aku nggak berkelahi. Paman ini yang mulai. Lagi pula, aku baru 6 tahun. Itu nggak melanggar hukum. Arya Wijaya, Dewi Murti, dan kamu, si kecil itu. Aku nggak akan kasih ampun kalian semua. Ayo aja, mau ngapain? Maya, kita dalam masalah. Kita harus pergi sekarang. Sebarkan kabarnya, kalau ada perusahaan di kota Indraloka yang berani berbisnis dengan mereka, aku, Qian Fugui, akan bikin mereka menyesal. Maya. Nona Dewi, kita baru saja membuat Budi Santoso marah. Itu sama saja dengan menyinggung grup Lee. Dan dia didukung oleh perkumpulan naga hitam. Saat ini, kita harus lihat situasi dulu. Selama aku di sini, kamu tidak perlu khawatir. Arya, kamu tidak tahu betapa kejamnya perang bisnis. Biao, segera masukkan Maya ke sekolah. Arya, kamu ikut aku kembali ke rumah tua. Jangan khawatir, Ibu. Ayah sudah tak terkalahkan di dunia ini. Sekarang, hanya kakek Murti yang bisa melindungi kalian semua. Urusanku bukan urusanmu. Aku punya restoran untuk dijalankan. Kamu akan ikut aku kembali ke rumah tua. Kalau tidak, mereka akan mengejarmu. Dia bisa saja menikah dengan guru besar kuil Dewa Naga, tapi dia bersikeras menikahi si miskin sialan yang cuma punya kedai hotpot. Kekek, tenanglah, gadis itu benar-benar membuatku gila. Kuma, Dewi ini jadi benar-benar tidak terkendali. Tunggu di sini untukku. Aku akan tenangkan kakek dulu. Kalau begitu aku akan lihat-lihat sekeliling. Baik. Kekek, Kamu berani kembali? Wajah keluarga Murti kita hampir saja dipermalukan olehmu.
6 tahun. Maya dan aku baik-baik saja. Dulu, aku sedang pergi menjalankan misi. Kamu melindungi semua orang di pavilion air suci. Mangadapi, Musus en dit rien. Saat kamu dalam bahaya. Aku tidak ada di sana untuk melindungimu, untuk berada di sisimu. Aku gagal sebagai suamimu. Tapi sekarang aku sudah kembali. Aku akan menemukan pembunuhnya. Dan membalaskan dendammu. Dewi, kau melewatkan guru besar, dan malah menikahi si pembawa sial itu. Kudengar, dia memukuli Budi Santoso. Lihat apa yang sudah kau lakukan. Kau yang bereskan kekacauanmu sendiri. Ini bukan masalah keluarga Murti. Kakek, tolong tenang. Rio. Rumah Murti kakak ramai hari ini. Kong Jingkon, apa yang kau lakukan di sini? Oh, jadi ini Tuan Muda Harun, dari perkumpulan Naga Hitam. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Hei. Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Aku ke sini hari ini, untuk menyelesaikan urusan, dengan keluarga Murti. Zinio. Kalau ada masalah, hadapi aku. Kau pikir perkumpulan Naga Hitam adalah ATM pribadimu? ATM? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Keluarga Murti MU meminta mahar 100 juta rupiah dari perkumpulan Naga Hitam. Berjanji kau akan jadi milikku. Tapi kau malah menikahi orang lain. Kau pikir perkumpulan Naga Hitam tidak berani menyentuh keluarga Murti? Aku mohon, biarkan kami pergi. Pergi. Zinio kau. Dewi, jangan salahkan aku. Salahkan kakek. Kakek bilang, setelah kau menikahi guru besar kuil Dewa Naga, kita akan punya semua kekuatan di dunia. Bahkan kalau kita menempuh 100 juta dari perkumpulan Naga Hitam, mereka tidak bisa menyentuh kita. Tapi siapa sangka, kau malah menikahi pemilik restoran hotpot? Kalian orang Murti adalah sekelompok pembohong, terutama kau, Dewi Murti. Siapa yang kau maksud? Kau. Hari ini, keluarga Murti MU harus mengembalikan mahar 100 juta rupiah itu kepada kami. 100 juta untuk mahar? Kami akan kembalikan. 100 juta? Aku mau 10 miliar. Kenapa kami harus memberimu 10 miliar? Aku hanya mengambil 100 juta darimu. 9,9 miliar sisanya adalah bunga. Oh, iya. Jangan pernah berpikir untuk menikahkannya denganku. Aku sama sekali tidak peduli. Kau sekarang punya 10 menit untuk mentransfer 10 miliar rupiah ke rekeningku. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. 10 miliar rupiah saja. Uangnya akan kau dapat. Cuma 10 miliar rupiah. Aku akan bayar. Santai saja. Jadi ini orang hotpot itu. Dewi, kamu mau menikahi sampah tak berguna ini? Selera kamu parah banget. Suami, lebih hebat dari kamu dalam segala hal. Masih aja sok jago padahal mau mati. Lepaskan aku. Satu hal yang paling tidak bisa aku terima di dunia ini adalah laki-laki yang memukul perempuan. Berani menghalangiku? Habisi dia. Dia penuh kejutan. Nggak heran adikku jatuh cinta padanya. Kamu ngapain? Mundur. Cuma 100 juta rupiah, lalu kamu pukul perempuan? Calo Berani, lawan aku. Kalau menang, aku kasih 10 miliar rupiah. Baiklah. Aku akan jemput ayahku sekarang. Bagus. Jemput ayahmu. Kalau dia bisa mengalahkanku, aku juga akan kasih dia 10 miliar rupiah. Dewi, tunggu saja. Aku tidak akan lupa kejadian hari ini. Aku akan pastikan keluarga Murti akan terjerumus dalam kekacauan berdarah. Dan kamu tidak akan pernah tenang. Dengan nyali segitu, lu pikir bisa jadi bos? Mulai sekarang jauhi keluarga Murti. Kalian berdua sampah tak berguna, nanti juga ketemu lagi. Gue bakal bikin lu berlutut di depan gue, dan minta ampun. Pergi sana.
Sampah tak berguna, ngapain gue pelihara kalian berdua? Dewey, dia cuma pemilik restoran hotpot. Kakek, jangan marah. Kenapa sih lihatin dia terus? Aku larang kau menikah dengannya. Kakek, kalau bukan karena dia hari ini, keluarga kita mungkin sudah hancur. Damn. Kau minta mahar 100 juta dolar dari Black Dragon Society. Aku saja belum berkomentar soal itu. Dia sama sekali tidak sepadan denganmu. Kakek, kalau kau tidak memaksaku untuk menikahi bajingan guru besar itu, aku tidak akan menyeret Arya ke dalam masalah ini. Kau ini keterlaluan. Kalau guru besar kuil Dewa Naga tahu kau membatalkan pertunangan, dan balas dendam pada keluarga Murti kita. Kita harus bagaimana? Jangan khawatir. Dia tidak akan baladondam pada kalian. Kau cuma pemilik restoran hotpot. Kau tahu apa? Bagaimanapun juga, aku tidak akan menyetujui pernikahan ini. Langkahi dulu mayatku. Kakek, Dan kau, cepat ke sini sekarang. Dewi, aku harus bagaimana? HEI, Maya. Ayah di mana? Aku benci sekolah ini. Jemput aku sekarang. Kirim lokasimu ke HP ayah. Ayah segera ke sana. Ada apa? Maya baru telepon. Dia kesulitan beradaptasi. Aku akan periksa keadaannya. Oak, lagi pula aku ada urusan perusahaan yang harus diselesaikan. Telepon aku kapan saja kalau butuh sesuatu. Maya. Pasti Anda ayahnya Maya. Betul, saya. Ada apa dengan Maya? Saya dengar Anda punya restoran hotpot. Pantas saja anaknya jadi bandel seperti ini. Dia memukul anak lain di hari pertama sekolah. Anak kecil yang tidak tahu sopan santun seperti dia tidak diterima di taman kanak-kanak kami. Maya. Apa kamu memukul seseorang? Enggak. Dia yang nabrak kepal tanganku. Dia memang memukulku. Jason, kok bisa kamu berbohong? Guru melihat kamu yang memulai. Masa menyalahkan anak lain? Aku nggak bohong. Dia yang mukul aku. Aku nggak mukul dia. Dia benar-benar jatuh sendiri. Saya kenal Jason. Dia tidak mungkin berbohong. Anda kan guru di sini. Langsung menyimpulkan, tanpa tanya kejadian sebenarnya. Anda sengaja melindungi si tukang nakal. Anda dipecat. Kepala sekolah, tapi dia memang jatuh sendiri. Damn. Saya kepala sekolah di sini. Perkataan saya yang berlaku. Anda kuma guru rendahan. Harus saya ulang berapa kali? Seekor tikus mati merusak semangkuk sup. Kamu tikus matinya. Seluruh keluargamu tikus mati. Lihat dia. Dia pengaruh buruk bagi anak-anak lain. Biar saya jelaskan. Sekolah kami sama sekali tidak akan menerima anak seperti ini. Maya. Jujur sama ayah. Kamu mukul dia atau tidak? Aku nggak mukul dia. Aku cuma ngepalkan tangan. Lalu dia ngompol. Terus dia tersandung ambang pintu. Kepala sekolah, Maya kami benar-benar tidak menyentuhnya. Anaknya bohong, ayahnya malah menutupi. Anak seperti punyamu, akhirnya masuk penjara. Anak-anak masih kecil. Wajar kalau anak-anak berkelahi. Kenapa Anda cuma percaya dia? Tidak percaya anak saya? Ibu Jason adalah CFO grup Murti. Penghasilannya $1 juta setahun. Ayahnya adalah peneliti pasca doktoral universitas elit. Orang-orang kelas atas. Dengan keluarga seperti itu, anak yang mereka besarkan tidak mungkin punya masalah. Sekarang lihat kalian berdua. Kelas rendah dan kampungan. Sama sekali tidak sopan. Itu konyol. Maksudmu anak dari keluarga baik-baik, tidak pernah berbohong? Anda kepala sekolah. Dan Anda menilai apakah anak berbohong, berdasarkan latar belakang keluarganya? Tentu saja, later belakang keluarga adalah segalanya. Anak-anak dari keluarga kaya, dapat pendidikan elit sejak awal. Lihat dirimu, hidup di dasar masyarakat, enak-enak yang kau besarkan, berwatak panas. Dan hanya tahu menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Siapa yang mengganggu anakku? Wakil Presiden, ada apa kau kesini? Aku bisa menangani urusan kecil ini sendiri, kau tidak perlu datang. Anakku sayang, sakit? Beraninya mereka menyentuh anakku, kepala sekolah Wibowo. Pekerjaan macam apa yang kau lakukan? Ibu, ayahnya cuma punya restoran hotpot. Jason sayangku, kasihan sekali. Aku akan keluarkan anak itu segera. Nah, pantasan aku mencium bau hotpot.
Jadi pemilik restoran hotpot. Kepala Sekolah Wibowo, sejak kapan sekolah kita turun ke standar serendah ini? Kenapa kau biarkan sembarang orang masuk? Sepertinya aku perlu mencari sekolah baru untuk anakku. Tolong, tenang dulu. Anakmu tidak boleh pindah. Rencana ekspansi taman kanak-kanak kita bergantung padamu. Hahaha. Kepala Sekolah Wibowo, biar ku jelaskan. Kalau karena satu orang ini, pendidikan elit, seluruh taman kanak-kanak ini hancur. Itu tanggung jawab yang tak bisa kau tanggung. Kalian berdua, cepat, pergi dari sini. Pergi dan urus procedure penarikan segera. Ayo, keluar. Menghakimi tanpa tahu faktanya, mengintimidasi orang lain dengan kekuasaanmu. Inikah yang kau sebut pendidikan elit? Baiklah, lebih baik kami tanpa sekolah ini. Berhenti di situ. Kedengarannya ada yang cuma iri hati, jadi kamu bilang mereka cuma cemburu. Di seluruh kota Indraloka, setiap anak di taman kanak-kanak elit ini berasal dari keluarga kaya dan berkuasa. Anak-anak ini akan menjadi pilar masyarakat, elit politik, dan konglomerat bisnis. Anakmu bisa sekelas dengan mereka. Adalah keberuntungan terbesar yang akan pernah didapat keluargamu. Do you know? Presiden, dengan sampah kelas rendah seperti dia, buat apa repot-repot bilang, do you know kerja? Kamu pikir dia ngerti? Kalian para sok suci yang sombong. Cuma punya duit sedikit udah merasa hebat di depan orang yang benar-benar berkelas. Kalian bahkan gak pantas buat jilat sepatu mereka. Dan kalian pikir ngomong omong kosong gitu bikin kalian berkelas? Beraninya kau. Ya, aku lagi ngomong ke kalian semua. Kalian para sok suci yang sombong. Ayah Maya, aku perenggakin kau, jaga mulutmu. Aku adalah eksekutif perusahaan. Suamiku punya gelar doktor dari Universitas Top. Kau? Cuma pemilik restoran hotpot rendahan, berani menghina AKU? Ayah Maya, kami sudah muak denganmu. Jangan keterlaluan. Kalian semua orang gila. Maya, ayo kita pergi. Minta maaf sekarang juga. Boka Tenggik. Kalian semua gila. Ayo pergi, Maya. Minta maaf sekarang juga, dasar anak nakal. Siapa yang mengajarimu bicara seperti itu? Kamu masih belum minta maaf? Jadi ini yang disebut pendidikan elit kalian? Pendidikan berkualitas tinggi kalian? Ya? Quel obéis-tu, lia bec-bec. Sekarang siapa yang tidak berkelas? Rasakan sendiri perbuatanmu. Apa anak saya melakukan kesalahan? Justru anakmu lah yang salah. Dia salah pilih orang untuk diganggu. Anyway, kita berbeda kelas. Kamu yang memaksakan diri. Hari ini, walaupun anak saya tidak menyakiti anakmu, dan bahkan jika dia menyakitinya, anakmu pantas menerimanya. Hentikan omong kosongmu tentang hal-hal yang kamu anggap berkelas itu. Ulangi-lagi. Hentikan, kamu itu, dasar bajingan. Lihat, kamu tidak mengerti kan? Ini tentang ibumu. Maya. Apa susahnya omong kosong bodohmu itu? Aku bosan mendengarnya lewat telepon setiap hari. Ibu-ibu, cepat ke sini. Maya sedang dibully. HMPH. Hari ini, kalau kamu tidak berlutut untukku dan minta maaf pada anakku, aku akan pastikan putrimu tidak akan pernah sekolah lagi. Berlutut dan minta maaf. Presiden sedang bermurah hati. Ayah, pukul mereka. Maya. Singa takkan menoleh hanya karena dianjing gonggong anjing. Kita harus menjadi singa yang baik dan lembut. Pengecut ya tetap pengecut, berhenti berpura-pura. Pantasan kamu cuma pemilik restoran hotpot yang menyedihkan. Ayah, kalau kamu, singa besar, bisa menerima ini. Aku, singa kecil, tidak bisa. Kamu mau memukul anakku? Kamu memukulku, kamu akan membayarnya. Satpam. Satpam. Berhenti. Berhenti. Hei, Nona Dewi. Nona Dewi, ada apa sampai ke sini? Harusnya beritahu kami dulu kalau mau datang. Sekolah kami ini baru saja dapat murid pindahan. Dan dia bikin tempat ini jadi kacau balau. Betul, itu dia, Nona Dewi. Dia anak nakal yang gak punya ibu buat didik. Dan dia suka main fisik. Dia baru saja mukul anak saya. Dan orang tua itu bapaknya. Tadi dia mukul saya juga.
Nona Dewi, maksud Anda? Aku ibunya. Siapa yang bilang anak nakal? Dia suamiku. Ada masalah? Nggak ada masalah. Sama sekali nggak. Nggak ada masalah. City Forward. Kalau aku ingat, kamu dan suamimu sama-sama eksekutif level P9 di grup Murti. Mau naik jadi mitra kan? Betul, Anda punya hak veto. Kalau Anda setuju saja, saya dan suami akan sama-sama jadi mitra di grup Murti. Siti Fuad, kamu dipecat dari grup Murti. Efektif segera. Saya benar-benar nggak tahu tadi. Kalau dia anak Anda dan dia suami Anda. Kalau saya tahu, saya nggak berani. Perusahaanku, grup Murti, nggak butuh orang kayak kamu. Penjelat, aku akan pecat kalian semua sampai habis. Pecat kami? Dengan kualifikasi kami. Tahu nggak berapa banyak perusahaan di luar sana yang ngarepin banget mau rekrut kami? Perusahaan kecil kayak grup Murti. Itu nggak ada apa-apanya. Dengar ya, Dewi Murti. Fakta bahwa kamu sampai jatuh cinta sama pria sekelas itu cuma buktiin seleramu yang jelek banget. Memikat saya dan suami saya cuma bakal jadi kerugianmu sendiri. Fire saya kasih tahu, pesemu, grup Pantheon udah lama banget coba rekrut saya. Sampah yang dibuang grup Murti, kami di grup Pantheon juga nggak mau. Kamu lagi ngapain di sini? Ini Lia Yo, Ratu Baru Kota Indraloka. Kartika Pratama, Dewi Perang Kota Indraloka. Indah Santoso, tokoh politik berpengaruh di kota Indraloka. Halo, ibu-ibu. Halo, Maya. Maya. Qui est Marilla? Siapa mereka? Mereka para wanita yang ibu pilihkan untuk ayah. Calon-calon jodoh ayah. 9 kontrak pernikahan itu. Ada fotonya masing-masing. Anda pasti Siti Fuad. Ya, betul, Presiden Lia. Kita baru saja berbicara lewat telepon kemarin. Aku tidak pernah menyangka Dewi Murti bisa jatuh cinta pada pria yang begitu rendah kualitasnya. Aku sangat percaya pada perusahaan yang Anda pimpin, Grup Pantheon. Aku siap mengikuti semua perintah Anda. Orang kelas atas seperti Anda, jauh di luar jangkauan Grup Pantheon. Kita jelas-jelas berbicara lewat telepon kemarin, dan sudah mencapai kesepakatan. Bagaimana bisa Anda ingkar janji? Anda harus memberiku alasan. Alasan? Aku akan memberimu alasan. Aku bibinya. Cukupkah alasan itu? Kepala Sekolah Wibowo, sekarang giliranmu. Jangan pedulikan biaya. Belly Semua Saham. Taman Kanak-Kanak Mon Royal. Semuanya. Sampai habis. Nona Dewi. Barusan, semua saham kecuali milik Anda, sudah dibeli semua secara anonim. Anda bukan lagi pemegang saham mayoritas. Jadi Anda tidak bisa memecat Kepala Sekolah Wibowo. APA. Pihak anonim membeli semuanya? Cari tahu siapa yang melakukan ini. Maafkan aku, adik. Jadi itu kamu. Walaupun kamu seorang elit bisnis, dunia bisnis adalah medan perang. Tidak sepertiku, aku sudah berpengalaman. Dalam hal akuisisi, dibandingkan denganku, kamu masih belum selevel denganku. Kepala Sekolah Wibowo. Mulai sekarang, aku adalah pemegang saham mayoritas TK ini. Aku secara resmi memberitahumu, kamu dipecat. Mimakitku? Aku sudah bekerja keras untuk TK ini, mencurahkan segalanya, selama bertahun-tahun, dan hanya dengan beberapa kata, kamu senaknya memecatku? Menurut peraturan, untuk memecatku, harus disetujui dengan suara bulat, dalam rapat pemegang saham. Kalau begitu, ayo adakan rapat. Pemegang saham mayoritas, ada keberatan? Tidak ada keberatan. Pemegang saham minoritas, ada keberatan? Aku juga tidak keberatan. Bagus. Suara bulat. Aku akan menggugat. Aku akan melaporkanmu ke Kementerian Pendidikan. Kamu melanggar hukum, sembarangan memecat seorang pendidik. Baik. Mulai sekarang, kamu secara resmi dihapus dari daftar Kementerian Pendidikan. Dilarang mengajar seumur hidup. Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu Menteri Pendidikan? Kamu pikir bisa menghapus namaku? Maaf harus memberitahumu. Tapi dia memang. Kamu mungkin belum tahu, saudari ketigaku adalah Menteri Pendidikan yang sekarang, Indah Santoso.
Aku salah, aku mohon padamu, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku akan memperlakukan setiap anak dengan adil, aku bersumpah. Orang sepertimu tidak pantas punya masa depan. Ayah, aku rasa dia baik. Biarkan dia jadi kepala sekolah. Aku rasa guru ini jujur dan baik hati. Dia seharusnya bisa jadi kepala sekolah yang baik. Hei kamu, mulai hari ini, TK ini jadi milikmu. Aku? Terima kasih menteri Anda. Aku tidak akan mengecewakanmu. Tidak akan mengecewakanmu, aku janji. Fiona, pulang dan didik anakmu. Kalau terulang lagi, lain kali aku tidak akan segampang ini. Sekarang pergi dari sini. Kamu masih di sini ngapain? Denggagon? Pergi sana. Terima kasih, semuanya. Aku akan berikan yang terbaik. Arya, aku mau makan hotpot yang kamu masakin buat aku. Arya, biar aku masakin buat kamu. Ikut kami. Arya, naik mobilku. Arya. Hei, Arya. Saat ini, yang kuinginkan hanyalah bersama Maya, dan hidup dengan tenang dan sederhana. Sebelum meninggal, Kirana mendirikan paviliun air suci. Itu adalah hasrat hidupnya. Sekarang, masa depannya ada di tangan kalian. Un tuc menuruskan warizannya. Untuk itu, aku, Arya Wijaya, mengucapkan terima kasih sepenuh hati. Jangan khawatir. Kami, para saudari paviliun air suci, tidak akan pernah membiarkannya goyah. Tapi Arya, ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Ibu pemimpin Kirana secara khusus berpesan sebelum meninggal, bahwa kamu harus memilih salah satu dari kami untuk menjadi istrimu. Grup Pantheon, yang kupimpin, segera akan melampaui nilai pasar perusahaan Dewi. Jadi, kenapa tidak memilihku saja? Arya, investasiku akhir-akhir ini sangat menguntungkan. Setiap proyek yang kusentuh jadi sukses. Kita harusnya duduk dan ngobrol kapan-kapan. Hei, kalian berdua. Kok bisa langsung nyelonong dan coba merebut pria orang lain? Aku yang paling muda di antara kita. Aku yang paling segar. Arya, kesini. Hei, Arya. Arya, kamu ikut aku. Arya, lepaskan dia. Kematian Kirana Shen belum terbalaskan. Ditambah lagi, Dewi dan aku sudah menikah. Aku yakin kalian bertiga bisa menemukan seseorang yang jauh lebih cocok. Betul? Sekarang dia suamiku. Terus kenapa? Kami bisa menunggu sampai kalian berdua bercerai. Lalu kami akan menikahi Arya. Iya, ayolah, Arya. Sudah, Arya. Jika kalian bisa mengurus paviliun air suci dengan baik, itu sudah memenuhi keinginan terbesarnya. Kehidupan pribadiku adalah urusanku sendiri. Bagaimana mungkin tidak? Sebelum meninggal, Ibu pemimpin sudah menegaskan bahwa tugas kami adalah melayani Anda, Arya. Iya, betul. Jika aku butuh sesuatu, aku akan menghubungi kalian sendiri. Oke? Kalau begitu, kamu harus telepon aku, Arya. Baiklah kalau begitu. Jika kamu butuh apa-apa, Arya, telepon saja kami kapan saja. Kami akan menunggu di sini, Arya. Baik. Arya, telepon saja kami jika butuh sesuatu. Maya, Jangan pernah lagi kamu telepon saudari-saudarimu. Kamu dengar? Ayah harusnya senang banget. Kalau ibu nanti meninggalkan ayah, ayah masih punya 3 bibi yang akan merawat ayah seumur hidup. Dan aku tidak perlu khawatir lagi. Tidak punya ibu. Camus. Sepertinya ada yang minta dipukul pantatnya. Pria memang munafik. Dengan 3 saudariku yang mengerumunimu, kamu tampaknya menikmatinya saja. Apa? Aku? Enggak kok. Aku enggak menikmatinya. Ada masalah di perusahaan. Kong Jinkun. Kau benar-benar lari ke papa. Sejak aku menjadi Presiden Kamar Dagang Kota Indraloka, Budi Santoso sudah bersekutu dengan keluarga Li dan Wang, dan sekarang dengan perkumpulan Naga Hitam. Mereka terus-menerus membuat masalah untuk grup Murti. Masalah kecil. HEI. Leo. Kami sudah mengidentifikasi musuh guru besar dan pemimpin. Siapa itu? Harun Kong dari perkumpulan Naga Hitam. Intelnya akurat? Sangat akurat. Dulu, putra Harun Kong, Kong Jingkuan,
terlibat masalah. Pemimpin membawanya ke paviliun air suci untuk memberinya pelajaran. Karena marah, Harun Kong bergabung dengan berbagai faksi untuk melawan paviliun. Mereka menutupi jejak dengan sempurna. Itu sebabnya kami baru tahu sekarang. Bagus. Hari ini, kita s'est laissé consommer à Uruzan. Perbaiki semua kesalahan. Apa nama ayahmu Arankong? Kau berani memanggil nama ayahku? Aku tanya, apa nama bapakmu Harun Kong? Arya, kau hila. Masih ada kesempatan untuk bernegosiasi. Kau baru saja merusak segalanya. Dia tepat orang yang kucari. Baik. Berani juga. Hari ini, kau berhasil membuatku marah 2 kali. Jika kau bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini, aku Bukin Kong. Anak buah. Tunggu. Suami, dia tidak tahu apa yang dilakukannya. Kumohon, biarkan dia pergi. Bangsat. Itu kedua kalinya aku memberitahumu hari ini. Jangan pukul wanita. Terus kenapa kalau aku lakukan? Mau apa kau? Hari ini, aku tidak takut padamu. Anak buah, tangkap dia. Munder, apa yang kau lakukan? Kau. Aku perenggakin kau. Jangan mendekat. Aku akan membunuhmu untuk membalaskan Luna. Arya, lepaskan dia. Masih bisa kita bicarakan. Lepaskan Dan. Aku akan bernegosiasi dengan grup Murti. Arya, lepaskan dia. Kalau Harun Kong tahu, kau mengganggu anaknya, kota Indraloka akan jadi lautan darah. Arya, Betul, semua orang di kota Indraloka takut pada ayahku. Bahkan 6 tahun lalu, paviliun air suci yang perkasa dihancurkan oleh ayahku. Posisiku di kota Indraloka ini tak tergoyahkan. Arya, hentikan. Arya, Apa ayahmu yang membunuh Kirana Shen? Kirana Shen. Ku dengar dia cantik sekali. Tapi, kalau lampu sudah padam, semua wanita sama saja. Dia tetap berakhir di ranjang ayahku. Buah apa semua ilmu bela dirinya. Antana, aku bahkan dengar dia melahirkan seorang anak. Siapapun yang tidak menghormati mendiang istriku, mati. Kau benar-benar membunuhnya. Kau cemat. Aku akan laporkan ini ke Presiden Harun. Kami tak akan menyisakan debu jenazahmu. Ayo kita pergi dari sini. Arya, kau benar-benar melakukannya? Keluarga Murti sudah tamat. Ketika Harun Kong tahu anaknya tewas, dia akan mengerahkan 10.000 anak buahnya dan menghancurkan keluargaku. Tak ada yang akan selamat. Ayo, jangan berlebihan. Mereka cuma faksi kecil. Tak perlu khawatir. Kau kira perkumpulan naga hitam hanya Harun Kong sendirian? Dia punya 4 orang lain di sisinya. Pijuang Tingkat Mahaguru. Kecuali guru besar kuil Dewa Naga sendiri yang datang, tak ada yang bisa melawannya. Tak heran mendiang istriku Kirana tak bisa menanganinya sendiri. Kalau saja aku datang 1 menit lebih awal saat itu, aku tak akan kehilangan dia. Aku tak akan membiarkannya lolos. Arya, kau harus lari. Sekarang juga, aku akan suruh seseorang membawa Maya ke tempat yang aman. Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawamu. Soal kematian anaknya, grup Murti yang akan menanggung, meski harus menghabiskan segalanya. Kami akan bereskan dengan perkumpulan naga hitam. Tak perlu. Aku, Arya Wijaya, tak pernah bertindak tanpa kepastian. Arankong, Siapa ini? Kenapa kau menelepon dari ponsel anakku? Aku menelepon untuk memberitahumu, anakmu sudah mati. APA. Aku yang membunuhnya. Kau siapa? Aku Arya Wijaya. Kau berani menyentuh anak Harun Kong? Kau harus tahu, kau tak akan hidup sampai besok. Bagus, kau dapat 1 kesempatan terakhir. Kau pilih waktu dan tempatnya. Aku akan mencabik-cabikmu. Segera, aku akan beritahu di mana kita selesaikan ini. Kamu gila. Benar-benar gila. Perkumpulan naga hitam sudah berakar di kota Indraloka selama lebih dari 1 abad. Dan sampai hari ini, mereka dilindungi oleh 4 Mahaguru. Satu saja dari mereka bisa mengalahkan 100 orang sendirian. Bahkan kalau kakakku masih hidup, dia tidak bisa melawan keempatnya sekaligus. Dengan menantang mereka, kamu cari mati. Arya, Tidak apa-apa, cuma 4 Mahaguru, bukan apa-apa bagiku. Arya, Nyawamu bukan cuma milikmu sendiri. Kamu ayahnya Maya. Kamu juga orang yang kami semua sudah berjuang keras untuk lindungi. Kali ini, kamu sudah mengacaukan sarang lebah. Aku, Dewi Murti, yang akan urus. Dengarkan aku. bawa Maya dan lari sekarang. Sejak kapan kamu mulai begitu peduli padaku? Kamu bercanda? Sekarang,
Masa sekarang masih bisa bercanda? Perkumpulan naga hitam sudah menggerogoti kota Indraloka bertahun-tahun. Mereka sudah menindas rakyat. Mereka musu Keluarga Murti. Dan mereka yang membunuh kakakmu. Kali ini, aku akan habisi mereka. Arya. Saudari pertama. Arya dalam masalah besar. Ini perkumpulan naga hitam. Perkumpulan naga hitam. Jangan khawatir, adik kecil. Bahkan jika harus mengorbankan segalanya, kami akan lindungi mereka. Baik. Kita harus lindungi Arya dan Maya. Kita sama sekali tidak boleh biarkan mereka mengalami celaka apapun. HEI, Léo. Bersiaplah. Aku akan hadapi perkumpulan naga hitam. Untuk balas dendam untuk Luna. Dimengerti, Guru Besar. Aku akan segera kerahkan kuil Dewa Naga, Samuel Pasukannya, untuk bertempur di sisimu. Tidak perlu. Ini urusan pribadi. Kamu ikut aku saja. Itu sudah cukup. Aku akan mati untukmu tanpa ragu. Dengarkan perintahku. Kerahkan Legiun Komando Perkumpulan Naga Hitam. Panggil keempat tiba tua Mahaguru. Dan beritahu Arya, kami akan menanggannya di sini. Hancurkan dia, seperti menginjak semut. Hari ini Jamati. Di mana empat Mahaguru? Mereka akan segera tiba. Apa kabar, para Mahaguru? Terima kasih sudah datang, para Mahaguru. Orang bodoh yang serbo seperti dia tidak layak menyita waktu empat Mahaguru. Kau tahu tidak, peluang besar APA yang kau piat kami lawakan? Katanya, Guru Besar Kuil Dewa Naga sedang membalas dendam untuk mendiang istrinya. Baru-baru ini, pavilion air suci yang kami hancurkan 6 tahun lalu juga mulai bergerak. Sang Guru Besar akan datang ke kota Indraloka. Itulah momen yang kami, para Mahaguru, tunggu seumur hidup. Anak kemarin sore seperti dia. Bukan masalah untuk ditanggani. Pembalasan dendam Presiden Harun atas pembunuhan putranya adalah hutang darah yang harus dibayar. Pertama, kita selesaikan ini untuk Presiden Harun. Lalu kita menuju kuil Dewa Naga. Pembalasan dendam untuk putraku harus dilakukan. Aku, Harun Kong, mengandalkan kalian, para Mahaguru. Kuharap empat Mahaguru akan bergabung denganku untuk pertarungan terakhir dengan binatang buas itu. Arya. Ethan, anak buahku sudah sampai. Di mana bala bantuanmu? Aku tak butuh orang lain. Besar mulut saja kau. Waktumu sudah habis. Koyong akan mati. Kurasa kau tipe orang yang tak akan menyerah sampai mati. Siapa yang berani menyentuhnya? Apa yang kalian lakukan di sini? Kau adalah salah satu dari kami, dari Pavilion Air Suci. Kami adalah saudarimu. Tentu saja kami akan melindungimu. Dari mana datangnya orang-orang ini? Pavilion Air Suci, saudari-saudari kami di luar negeri, untuk menjagamu, menggunakan semua koneksi yang mereka punya di seluruh dunia. Mereka pergi ke kuil Dewa Naga, dan meminjam para jenderal ini, para Mahaguru ini, semua untuk menyelamatkan nyawamu. Jenderal Kavaleri, Jenderal Pelopor, Jenderal Kereta Perang, Jenderal Panji Awan, Marsekal Agung, setiap satu dari kelimanya adalah Mahaguru tingkat atas. Lebih dari itu, aku tak pernah bermimpi. Aku akan hidup untuk menyaksikan hari. Begitu banyak legenda berkumpul di satu tempat. Pemandangan yang luar biasa. Leo memegang token Dewa Naga dan memimpin 8 penjaga untuk melindungi guru besar kita. Aku, Jenderal Kavaleri. Aku, Jenderal Panji Awan. Aku, Jenderal Kereta Perang. Aku, Jenderal Penghancur Bintang. Aku, Jenderal Panji Awan. Dan Marsekal Agung kami berdiri di hadapanmu untuk melindungi guru besar kami. Mereka pangkatnya sangat tinggi. Mengapa mereka bersujud kepadamu, kecuali kau? Mereka bersujud kepada tokennya. Tidakkah kau tahu itu? Token itu mewakili guru besar. Token ITU. Kelima saudari di luar negeri pasti telah menemukannya, melalui koneksi mereka. Oh, begitu.
Harun Kong, pasukan suamiku sudah tiba. Kapan kita bertarung? Empat Mahaguru, kalian, kasahanlah kami, saat Harun Kong menemui kami berempat, kami tidak tahu. Target kami adalah kelima jenderal. Benar, kami berempat yang cuma Mahaguru. Bukan tandingan, satu jenderal pun. Insiden hari ini, hanya kesalahpahaman. Ya, kesalahpahaman. Benar, semua cuma salah paham. Salah paham, Komandan Leo. Ini semua gara-gara anakku yang tak berguna, yang cari masalah. Aku tidak tahu cerita sebenarnya. Kalau memang cuma salah paham, aku bisa memaafkan. Tapi kamu, bunuh dirilah. Maksudmu apa? Seperti yang kukatakan. Kamu masih belum mau jujur? Perkumpulan naga hitammu yang cupet itu, kok bisa punya 4 Mahaguru, berdiam di kota Indraloka, lalu berkuasa penuh? Siapa sebenarnya dalang di belakangmu? Apa hubunganmu dengan keruntuhan paviliun air suci? Aku mau bicara. Aku mau bicara, Arya. Bukan, Guru Besar. Aku cuma menjalankan perintah, semuanya sekte Kirin. Bayu Huang yang menyuruhku, pengkhianat, untuk menyelamatkan nyawamu sendiri. Kau berani mengkhianati majikanmu? Lanjutkan. Sekt Kirin, mereka mengancamku untuk menghabisi paviliun air suci. Kalau aku menolak, mereka akan membasmi perkumpulan naga hitamku. Aku tidak punya pilihan. Secte Kirin. Mereka yang melakukannya, yang menghancurkan paviliun air suci, Ibu Pemimpin, juga terluka oleh Bayu Huang. Aku tidak ada hubungannya dengan itu. Sama sekali tidak. Jadi, Bayu Huang lah yang membunuh guru besar. Leo bersedia memimpin para jenderal untuk menangkap si bocah Bayu itu. Kalian tidak akan pernah menemukannya. Keahlian terbesar sekte Kirin adalah siluman. Kalian tidak pernah melihat mereka, tapi mereka ada di mana-mana. Kekiulai. Mereka memutuskan untuk menargetkan orang lain. Tidak ada cara untuk melacak mereka. Bayu Huang dari sekte Kirin dulu adalah pemimpin tim pelacak global dari pasukan agen khusus. Karena dia melanggar aturan, Guru Besar Kuil Dewa Naga mengusirnya dari pasukan agen khusus. Bagaimana sebenarnya pemimpin paviliun air suci? Meninggal? Bajingan Bayu Huang itu main curang. Dia menunggu sampai orang penting yang mendukung paviliun sedang pergi. Untuk melengkarkan serangan mendadak. Ya, saat itu, Guru Besar, untuk melendanji kami, saudari-saudarinya, berdiri sendiri melawan musuh. Mereka terlalu banyak jumlahnya. Guru Besar akhirnya tetap gugur. Aku mengerti. Jadi dia meninggal karena aku. Keluar Comperinta. Terbitkan surat perintah penangkapan global untuk sekte Kirin. Siap Tuan, sebagai kapten pelopormu, aku akan menggunakan semua sumber daya yang kumiliki untuk membalaskan dendam istri Guru Besar. Guru Besar, apa yang harus kita lakukan dengan perkumpulan naga hitam? Aku sudah menceritakan semua yang kuketahui. Kumohon, selamatkan nyawaku yang malang ini. Jika Anda menyelamatkanku, Guru Besar, aku akan mengabdi pada kuil dewa, naga sampai hari kematianku. Kesediaanku tidak akan pernah goyah. Aku akan memberikan nyawaku untuk Guru Besar. Aku bersumpah. Kamu mengkhianati majikanmu sendiri. Kamu bahkan tidak tahan dengan beberapa ancaman saja. Dan kamu masih memohon ampun? Bana dia. Guru Besar, kami berangkat untuk memburu sekte Kirin. Arya, kamu harus berterima kasih pada ketiga saudari kami. Un tu kappa? Yang benar aja. Tentu saja, untuk berterima kasih pada ketiga saudari. Karena telah menyelamatkanmu. Arya, adik kami masih muda. Aku orang terkaya di kota Indraloka. Nikahi aku dengan 10 juta rupiah. Apa artinya 10 juta rupiah? Payudaraku lebih besar darimu. Pria suka yang besar. Hei, jangan kurang ajar. Mana ada yang kurang ajar? Aku Dewi Perang yang telah membunuh musuh tak terhitung. Aku memerintah puluhan juta tentara bayaran. Semua atas perintah Arya. Uangmu tidak ada artinya dibanding itu. Siapa butuh semua pertarungan itu? Apakah kamu selembut aku? Arya milikku. Kamu punya kekuatan apa? Hei, Arya adalah suami adik kami. Kalian berdua, berebut dia seperti ini, tidak sopan sekali. Jangan pikir karena guru besar tidak ada. Tidak ada yang bisa mengendalikan kalian. Saudari ketiga, kamu yang paling berpendidikan. Hanya kamu yang paling waras di sini. Arya, bagaimana kalau mempertimbangkan aku?
Aku yang paling muda di sini. Sayang, ayo pulang. Attic Castle, itu persenggan yang tidak adil. Kembalikan Arya pada kami. Kakek tua, lihat ini. Inilah akibatnya kalau Dewi dijadikan Pinarasmio. Surat pemutusan dari mitra kami sudah menumpuk setinggi gunung. Kabarnya di luar. Keluarga Murthy Tella, meninggal perkumpulan naga hitam. Kita cemat. Ini semua salah Arya. Dia malah carry gara-gara dengan Harun Kong. Kalau dia mati, ya sudah. Tapi Dewi, si bodoh sialan itu, berani-beraninya ikut dia. Sekarang ini, mereka berdua mungkin sudah mati. APA, Dewi ikut juga, tapi itu Harun Kong, yang sudah menguasai kota Indraloka bertahun-tahun. Kalau kita sudah bermusuhan dengannya, seluruh keluarga kita hancur. Kakek tua, kenapa Bapak tidak menghentikan mereka? Keluarga kita pernah jadi sasaran musuh sebelumnya, lebih dari sekali. Keluarga kita baru saja bangkit dari ambang kehancuran, dan si gadis bodoh itu menghancurkan semuanya. Kakek tua, sudah lama saya bilang, bisnis keluarga kita jangan pernah diserahkan ke si gadis sialan itu. Entah Dewi mati atau hidup, kita harus copot dia dari jabatannya hari ini juga. Betul. Kalau perkumpulan naga hitam datang menagih, kita harus bagaimana? Kenapa panik semua? Keluarga murung kita sudah melewati segala badai yang bisa dibayangkan. Tidak ada yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Untuk menyelamatkan keluarga murung kita, aku yang akan menanggung konsekuensinya sendiri. Apa gunanya itu? Saya usulkan, kita keluarkan Dewi Murti dari keluarga. Mulai hari ini, dia bukan lagi anggota keluarga ini. Ya, usir dia. Lihat, Dewi membangun sebagian besar kekayaan keluarga ini. Tapi dialah yang menyebabkan kekacauan ini. Kita tidak bisa bersikap sentimental sekarang. Kakek tua, Anda harus memutuskan sekarang. Kalau tidak, Harun Kong akan memenggal kepala kita. Putuskan. Ya, ambil keputusan. Waktu kita hampir habis. Saya setuju. Keluarkan Dewi Murti dari keluarga. Kakek, kami sudah kembali. Paman kedua, paman ketiga. Apa yang kalian semua lakukan di sini? Bagaimana mungkin kami tidak di sini? Keluarga murung kita hampir hancur olehmu dan si idiot di sampingmu ini. Kau sudah menghancurkan kita. Dewi. Arya. Lutut. Kakek, apa kesalahan Arya dan aku? Kabarnya di luar, Arya memprovokasi Harun Kong. Harun Kong punya 4 petarung hebat di bawahnya. Kalau kalian melawan mereka, kalian tidak akan kembali hidup-hidup. Katakan, apakah kalian kabur? Kalian akan membuat seluruh keluarga kita terbunuh. Ayahku tidak akan pernah kabur. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkan ayahku. Kau, gadis kecil, diam, kau tidak berguna. Yang kau lakukan cuma omong besar. Maya mengatakan yang sebenarnya. Arankong Sudadi Tangani. Kalian berdua cuma omong kosong. Dewi, kamu lihat apa dari pria seperti dia? Harun Kong ada di sini. Aku akan persembahkan kalian berdua sebagai tumbal. Diam mulutmu. Arya benar. Harun Kong sudah ditanggani. Kakap, Dewi Murti, kamu telah melakukan kesalahan besar, dan sekarang kamu berbohong untuk melindungi orang luar. Paman kedua kamu benar. Keluarga Murti tidak bisa lagi menoleransimu. Dengan ini aku nyatakan, Dewi Murti, kamu dicoret dari keluarga. Bawa sampai tak berguna ini, dan keluar dari keluarga Murti. Mulai sekarang, Dewi Murti tidak ada hubungannya lagi dengan kita. Harun Kong tidak bisa mengancam kita lagi. Kalian keterlaluan. Kalian mengusir Dewi sekarang. Nanti kalian akan berlutut memohon dia kembali. Kami akan memohon padanya. Kamu sedang bermimpi? Kalau tidak percaya, cek ponsel kalian. Lihat berita hari ini. Kuil Dewa, Naga telah memanggil 5 jenderal besarnya ke kota Indraloka untuk memerangi dunia kriminal lokal, perkumpulan naga hitam. Pemimpin mereka, Harun Kong, dan yang lainnya, telah dieksekusi di tempat. Harun Kong berdiri kokoh di kota Indraloka selama bertahun-tahun. Dukungannya tak terbayangkan. Bagaimana dia bisa ditumbangkan begitu saja? Tentu saja, pasti tidak lain adalah guru besar kuil Dewa Naga. Arya, kamu beruntung. Kalau guru besar kuil Dewa Naga tidak turun tangan, keluarga Murti kita sudah musnah. Kita masih harus bergantung pada tokoh besar yang perkasa itu. Bicara soal itu,
aku jadi kesal. Kalau dulu Dewi menikah dengannya, kita tidak akan hidup dalam keadaan sekarang. Kakek, Dewi Murti, bukan lagi bagian dari keluarga Murti kita. Dia dan suaminya yang tak berguna, tidak ada hubungannya dengan kita. Kakek tua, aku sudah menyebarkan berita tentang Dewi yang dicoret dari keluarga ke seluruh kota, tentang kontrak-kontrak yang diamankan Dewi. Bisakah kamu berikan sebagian padaku dan paman ketiga? Paman kedua, paman ketiga. Kalian memanipulasi kakek untuk mencoretku. Hanya untuk merebut kendali grup Murti, kan? Grup Murti. Grup Murti bisa seperti sekarang, hanya karena Dewi. Tanpa dia, itu tidak ada harganya. Sebarkan kabarnya, grup Murti sedang berganti kepemilikan. Semua mitra harus menangguhkan kerjasama. Bicara besar ya, yang kamu punya cuma restoran hotpot. Kamu punya kekuatan apa yang bisa mengguncang dunia? Ini semua solantang. Kalau ada proyek yang menguntungkan, apa kamu pikir kami tidak bisa cari mitra? Qu'alliance se muat à Ubetul. Sejak Dewi Murti menjadi Presiden Kamar Dagang Kota Indraloka, berapa banyak pesanan yang dia dapatkan untuk keluarga Murti? Ini seharusnya jadi rezeki nomplok yang besar. Ini juga sebu ujian. Untuk keluarga Murti kalian, grup Murti dari awal memang tidak sanggup menanganinya. Sekarang Dewi sudah disingkirkan. Keluarga Murti kalian jelas tidak sanggup menanganinya. Kamu ngomong sembarangan. Paman ketiga dan kedua saya adalah pemain yang berpengalaman. Hahaha. Kalau keluarga Murti kami tidak sanggup, maka di kota Indraloka tidak ada orang lain yang bisa. Ngomong-ngomong, ada mitra yang nelpon. Halo. Nona Lia, halo. Saya dengar Dewi Murti diusir dari keluarga. Ya, sekarang saya. Hiburan Pantheon kami. Menghentikan semua kerja sama dengan grup Murti. Kamu tidak bisa mundur sekarang. Kalau kamu menarik diri, grup Murti tamat. Itu masalah keluarga Murti kalian. Tidak ada hubungannya dengan saya. Halo. 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 Wilayah militer kota Indraloka. Kami membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Murti. Hei, tunggu. Gubernur Kartika, boleh saya tanya alasannya? Karena karakter Dewi lah, saya bekerja sama dengan keluarga kalian. Sekarang dia sudah pergi. Saya tidak punya alasan untuk bekerja sama dengan kalian. Hei, tunggu dulu. Halo. Semua bank di kota Indraloka menarik dukungan keuangan untuk grup Murti. Menteri Indah, kita baru saja mencapai kesepakatan. Halo. Halo. Kakek, gawat. Sejak pengumuman bahwa Dewi Murti disingkirkan, saham grup Murti sudah turun 2%. Benarkah? Dewi. Semua yang saya katakan tadi cuma karena emosi. Ini gara-gara dua orang bodoh yang tidak berguna, ini yang owner. Tolong, kamu harus selamatkan grup Murti. Saya sudah dikeluarkan dari grup Murti. Saya tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Murti. Kakek, apa kamu lupa? Cucu menantu, tolong bujuk Dewi. Dia nurut sama kamu. Guru besar. Apapun yang Dewi putuskan, saya tidak akan ikut campur. Hei, gadis kecil, tunggu, keponakanku sayang, bujuk ibumu untuk kami. Ibu, mereka menyuruhku memohon padamu untuk kembali ke keluarga Murti. Tapi kurasa mereka berbuat salah, dan mereka menghina kamu. Kita tidak bisa begitu saja setuju. Maya, harus bagaimana kita? Suruh mereka bertiga menggonggong seperti anjing. Syaratnya sudah ditetapkan. Terserah kalian. Dewi, kamu tidak serius kan? Kami adalah orang yang lebih tua. Itu tidak benar. Arya, Maya, ayo pergi. Kak. Dengar. Dewi, kamu senang sekarang? Aku, Dewi Murti, secara resmi kembali ke grup Murti. Kakek, hebat sekali. Begitu Dewi kembali, saham kita langsung melonjak. Benar-benar terjadi. Hahaha. Dewi, aku tahu aku tidak salah tentangmu, dan cucu menantuku ini. Dengan kalian berdua di sini, kalian bisa memimpin keluarga Murti kita ke puncak baru. Benar. Dewi, menyerahkan perusahaan padamu. Paman ketigamu dan aku selalu punya keyakinan penuh. Benar-benar. Seluruh keluargamu, kalian semua munafik. Ayolah. Aku lagi senang hari ini. Aku traktir kamu dan Maya makan enak. Hore. Ini pesta besar? Pesta seafood mewah apa ini? Tampak doang, isinya nggak ada. Kalau mau makan enak, harus ke restoran hotpot ayah.
Ibu, aku tahu ibu mau hemat, tapi nggak perlu. Lebay banget buat ayah. Kan lebih baik uangnya tetap di keluarga. Leg butuh uang? Bukan begitu. Kuma, Yurizan Harun Kong Buat Kamu. Baikan aku keluar dit sama sadari-sadari di luar negeri. Bisa sampai segitu? 1,8 miliar dolar. Uang yang worth it buat hindarin bencana. Saudari-saudari di luar negeri itu, bantuin kamu cari orang juga butuh duit. 5 jenderal itu, nggak datang gratis. Mereka nyelamatin nyawamu. Worth it banget. Ibu, kayaknya ibu ketipu deh. Wah. Ternyata Presiden Dewi mau kemana suaminya, tetap setia ya? Sampai segitu miskinnya, cuma mampu hotpot seadanya ini? Agung. Kalau mau makan, aku suruh dapur, tambahin beberapa lauk buat kamu. Tapi kalau mau cari masalah, minggir. Minggir. Udah deh, berisik. Aku nggak takut lagi sama kamu. Agung Pratama. Tendanganku waktu itu. Masih kurang keras ya? Cengger ya. Emas tuh di mana-mana tetap berkilau. Pai Huang, Sect Kirin. Pernah dengar? Dia bosnya bos aku. Jadi maksudmu, kamu punya koneksi sama Sekte Kirin? Kok kamu bisa terlibat dengan Sekte Kirin? Iya, ada masalah apa? Sekarang jadi takut? Begini saja. Si Raja Sekarang dan aku bisa mengenalkanmu pada bos Bayu. Kamu cuma badut. Dengarkan baik-baik. Arya. Lebih kuat dari siapapun. Oh, beneran? Dari yang aku tahu, krim kecantikan baru grup Murti MU sedang dihajar dari semua sisi di pasaran. Perusahaanmu rugi besar. Mengingat tingkat penurunan pasar saat ini. Menurutmu berapa lama perusahaanmu bisa bertahan? Kamu. Kok kamu tahu semua ini? Aku direktur pemasaran untuk grup kecantikan surgawi di bawah Sekte Kirin. Kalau kamu mau bekerja sama denganku, aku bahkan mungkin bisa memberimu jalan keluar. Tidak usah. Kamu sudah mengirim orang ke Departemen Litbang kami berkali-kali, berusaha mencuri rahasia kami untuk mengembangkan produk baru dan membalikkan keadaan. Percaya atau tidak, cukup dengan satu telepon dariku, aku bisa melaporkanmu karena mencuri rahasia dagang. Kalau kamu anggap pertukaran biasa. Antara pesaing sebagai mencuri rahasia dagang? Ya silakan gugat saja. Grup kecantikan surgawi kami di bawah Sekte Kirin adalah pemain top di industri kecantikan. Cukup dengan satu kata dari bosku, dia bisa membuat semua produk grup Murti, menganggur selamanya di rak, HMPH. Produk dengan formula yang sama, grup kecantikan surgawi kami akan jual dengan harga setengahnya. Stockmu bisa membusuk di gudang saja. Kamulah yang bocorkan formula rahasia ke mereka. Hei, bukan cuma aku, juga si kepala Litbang yang kamu pecat itu. Kami sudah rekrut mereka semua di kecantikan surgawi, semua berkat Arya Wijaya. Sudah aku peringatkan sebelumnya, sialnya Arya membunuh istrinya. Sekarang giliranmu, Dewi Murti. Diam, suamiku bukan urusan. Kamu. Perusahaanmu hampir bangkrut, masih saja bicara keras? Pengaruh Bayu Huang sekarang meliputi segalanya. Arya itu bukan apa-apa. Agung Pratama. Kamu sedang berada di restoran suamiku. Aku bisa usir kamu kapan saja. Dewi Murti, kamu bersikeras melakukan segalanya dengan cara yang sulit. Aku. Jangan bergerak. Majus as-tu l'encalagie, Akupatakan Tanganya. Rusak. Benar-benar rusak. Sudahlah, biarkan saja. Dia sudah belajar pelajarannya. Tidak mungkin kita membiarkan ini, Ibu. Bajingan ini sudah menggertak kita 2 kali sekarang. Kamu si imut-imut, satu kata lagi dari kamu, dan aku akan merobek mulutmu. Dengarkan aku, Agung Pratama. Jika kau menyentuh istri dan anakku lagi, Kotama. jika kalian berdua ingin hidup, bawa dia kembali. Katakan pada bosmu untuk menyampaikan pesan ke Bayu Huang. Tidak peduli di mana dia bersembunyi, aku akan menemukannya dan membuatnya membayar. Sekaran Enyala. Ayo pergi, ayo pergi. Kita telah melawan Agung Pratama hari ini. Itu berarti kita telah melawan grup kecantikan surgawi. Apalagi Sekte Kirin. Mereka kejam dan punya koneksi yang kuat. Mereka punya koneksi di mana-mana. Aku khawatir produk grup Murti tidak akan lagi bisa menemukan pasar.
Duduklah dulu. Oh, jadi itu yang kau khawatirkan. Ya, kau seharusnya bilang sesuatu. Aku punya rencana. Apa yang kau seorang pria tahu tentang semua ini? Kau tidak seperti guruku, yang menguasai seni awet muda. Maya mungkin tahu lebih banyak darimu. Sedikit seni awet muda yang gurumu tahu itu, akulah yang mengajarinya segalanya. Krim kecantikan sederhana, itu mudah bagiku. Ini seharusnya lebih efektif daripada milik grup kecantikan surgawi. Ini untukmu. Formula mereka saja, bernilai 100 juta rupiah. Aku tahu kau ingin membantu, dan aku menghargainya. Tapi ini adalah krim kecantikan dan awet muda tingkat atas. Berikan ke departemen litbang perusahaan. Biarkan mereka melihat apa nilainya yang sebenarnya. Ibu, tolong, kau harus percaya pada ayah. Ibu kandungku dulu sering jerawatan. Dia tidur di ranjang ayah, dan melakukan sesuatu yang misterius sepanjang malam. Aku nggak tahu ayah ngapain ke dia, tapi besoknya, kulit ibu jadi mulus kayak kulit bayi. Maya, kenapa kamu harus ceritain semua hal? Makan hotpot sampai kenyang pun mulutmu nggak berhenti. Makan Yang Banyak. Demi Maya, aku akan beri kamu kesempatan. Payau, aku baru kirim formula ke kamu. Suruh departemen litbang bikin sampel secepatnya. Oak, jangan bahas hal-hal yang bikin sedih. Hari ini keluarga Kessel kami makan malam bersama. Kita harusnya senang. Berselang. Berselang. Kenapa kamu minumnya cepat banget? Gimana bisa cuma satu bir? Bikin kamu semabukan gini? Ibu. Ayah, kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Lakukanlah. Maya, mau kemana larut-larut begini? Paman Budi yang antar aku pulang. Jangan khawatir, sekarang ibu kuasain ke kamu, ya? Tapi kamu... Semangat, ayah. Maya, Gimana kalau kita punya bayi? Ayo kita punya bayi. Camus et Banyak en binôme. Aku nggak mabuk. Iya, kamu nggak mabuk sama sekali. Kamu ngapain? Kamu berisik banget. Jadi, kita bikin bayi atau enggak? Ini terlalu cepat. Aku belum siap untuk ini. Aku tidur di sofa, kamu di kasur. Nggak usah. Aku fine-fine aja di sofa. Yakin nggak mau tidur bareng? Bukannya ini pernikahan kontrak? Gimana kalau aku mau keluar dari kontraknya? De oui. Arya. Dasar mesum. Masa sih aku mesum? Aku nggak ngapa-ngapain. Arya, ada kejadian buruk. Saudari pertama ditangkap. Saudari kedua menemukan. Sekte Kirin membeli sebuah perusahaan kosmetik yang bernama Grup Kecantikan Surgawi. Mereka memakainya untuk mengeruk uang di mana-mana. Tapi batch kosmetik ini penuh dengan logam berat. Ini menyebabkan reaksi alergi parah dan merusak wajah orang. Saudari pertama adalah salah satu korbannya. Saudari pertama itu seorang selebriti. Wajahnya adalah sumber penghidupannya. Ayah, makanya dia yang pertama kali membongkar aksi mereka. Jadi Bayu Huang menyuruh orang menculiknya. Mereka bisa dalam bahaya yang sangat serius. Jangan khawatir. Aku akan memikirkan solusi untuk situasi saudari pertama.
Nona Dewi, ada masalah. Perusahaan dikepung oleh penggemar saudari pertama. Saudari pertama dijebak, ada yang menukar kosmetiknya. Sekarang para penggemar semua percaya kalau itu disebabkan oleh produk perawatan kulit yang baru dikembangkan perusahaan kita. Mengerti. Sekarang kita harus bagaimana? Sekte Kirin sudah lama mengincar kita. Mereka tidak akan melewatkan satu pun kesempatan untuk melahap grup Murti. Tidak Satapun. Baiklah, kamu pergi tenangkan para penggemar. Aku akan memikirkan solusi untuk saudari pertama. Oke, tapi kamu harus hati-hati. Jaga dirimu. Jangan khawatir. Léo. Karit a eu Dimana Saudari Pertama. Sekarang juga. Ya, guru besar, aku akan segera kirimkan alamatnya lewat pesan. Satu langkah lagi. Aku takkan tahan lagi. Bomnya akan meledak dalam 3 menit. Kau tak bisa selamatkan dia. Minairlah. Beijing Gan. Tangkap mereka. Sentu mereka sekali lagi. Komati. Arya. Kau di sini. Satu lagi yang datang untuk mati. Saudara-saudara, tangkap dia. Arya, cepat. Selamatkan saudari pertama. Menurut hitunganku, bomnya meledak dalam 40 detik. Di mana bomnya? Di sini, tepat di sini. Aku tak lihat apa-apa. Di sini. Mafkan Aku, Saudari Pertama. Arya, pernahkah kau melumpuhkan bom sebelumnya? Tidak pernah. Lalu, bagaimana jika kau potong kabel yang salah? Kira akan hanker berpingkaping. Aku percaya padamu. Laikikan. Cepat. Waktu kita hampir habis. Aku hanya harus menebak. Maaf sekali lagi, saudari pertama. Kamu membuatku kaget. Sudah. Dengan wajah seperti ini, lebih baik aku mati saja. Jangan khawatir, aku akan mencari cara untuk menyembuhkannya. Arya, kamu juga bisa memperbaiki wajah? Perusahaan Dewi baru saja meluncurkan produk baru. Itu pasti akan menyembuhkanmu. Ayo pergi. Arya, pergelangan kakiku terkilir. Arya, gendong aku. Saudari pertama, apa kamu mencoba memanfaatkanku lagi? Tentu saja, aku akan memanfaatkan setiap kesempatan yang bisa kudapat. Saudari pertama, kamu benar-benar tidak bisa diajak kompromi. Saudari kedua? Ada APA? Aku diakini. Presiden Bayu, rencana Anda jenius. Pertama, kita pancing jemasak perangkap kita. Lalu, kita suruh dia obati saudari kedua. Begini, kita tak perlu angkat jari. Dia akan mati diracuni. Kau ini saudara Arya. Tanpa informasi dalam dari Anda, aku tak mungkin bisa atur semua ini. Tapi katakan, kenapa kau begitu benci Arya? Sama seperti Presiden Bayu, aku iri. Pakat saudaraku, koneksinya, keberuntungannya, semua lebih baik dariku. Kenapa dia yang hidup lebih enak? Begitu aku bantu Presiden Bayu jatuhkan Arya. Aku hanya berharap, Presiden Bayu, di hadapan guru besar Kiel Duanaga, Anda akan beri kata baik untukku. Tentu saja. Saat bertarung dengan preman-preman itu, aku terjebak dalam perangkap mereka. Ini semua salahku. Ini bukan salahmu, Bayu Huanglah dalangnya. Dia bunuh guru besar kita bertahan lalu. Sekarang dia mau habisi kita, 9 saudari kita semua. Ini bukan salahmu.
akulah target sebenarnya. Bagus. Maka kita bisa selesaikan semua masalah lama dan baru sekaligus. Aku diracuni dengan racun bunga saffron. Tak ada obatnya. Kalian semua harus pergi dari sini. Kami tak akan tinggalkan kau. Aku akan cari cara selamatkan kau. Aku tahu racun ini. Hanya ada 2 obatnya. 1. Kultivasi ganda dengan orang berfisik yin ekstrim. Yang kedua, hisap racunnya keluar. Me Dakan Raquin que auront l'un. Orang berfisik yin ekstrim itu langka sekali. 1 dalam 1000 tahun. Kalau begitu tak ada cara lain. Kita harus pakai cara kedua. Kalau kamu sedot, kamu mati. Ini jebakan Bayu Huang. Dia mau kamu mati. Gak apa-apa. Biar aku lihat lukanya di mana. Kamu gila? Kalau kamu mati, gimana dengan Dewi dan Maya? Saudari pertama, hentikan dia. Guru besar memerintahkan kami untuk melindunginya. Mafkan Aku, Sodari. Arya. Racun ini pahit banget. Arya, kenapa kamu bodoh sekali? Arya, aku akan cari cara untuk selamatkan kamu. Siapapun yang kemasukan racun ini, gak akan bertahan 3 menit. Kalau gitu jangan buang-buang waktu. Nunggu apa lagi? Lipas Bajamar. Saudari pertama, kamu mau ngapain? Aku gak bisa selamatkan nyawamu, tapi aku bisa bantu kamu punya anak. Saudari pertama, jangan bercanda. Kayaknya saudari pertama ada benarnya. Kalau aku gak kena racun, aku juga mau. Orang yang punya anak denganmu adalah aku. Jangan nunda-nunda. Aku gak bisa hianati Dewi. Kamu sekarat, Dewi pasti akan mengerti. Kamu mau ngapain? Lepasin aku sekarang. Ana, sudah 3 menit. Arya, kenapa kamu masih baik-baik saja? Apa racunnya gak mempan pada Arya? Oh Arya, guru besar kita punya fisikin murni. Jadi itu sebabnya tubuhku sudah punya antibodi untuk racun bunga saffron dari tadi. Gak heran aku baik-baik saja. Bisa saja bilang dari tadi. Bikin aku takut gak jelas. Saudari pertama, ikut aku ke grup Murti sekarang. Tapi wajahku... Nona Dewi, kami benar-benar nggak bisa tunggu lagi. Para wartawan di sini sudah mulai gelisah. Hei, peluncuran produk baru kalian. Ini jadi atau enggak sih? Iya, aktris terbaiknya datang atau enggak? Kalau enggak, kami semua pulang. Buang-buang waktu saja. Dia nggak akan datang. Apa yang kalian bicarakan? Dengar semuanya. Aktris terbaik, pakai produk perawatan kulit grup Murti, lalu wajahnya rusak. Dia pasti nggak akan muncul di sini hari ini. Aku punya foto yang buktiin wajahnya rusak. Itu bohong besar. Ayo lihat sendiri. Jangan dengarkan dia. Semua yang aku katakan benar. Jangan percaya seperti harapan dari si pembohong ini. Perawatan kulit Murti bisa bikin wajah rusak. Produk perawatan kulit grup Murti benar-benar aman. Wajah juru bicara kalian sendiri aja rusak. Siapa yang mau pakai produk kalian sekarang? Betul, penggemar aktris terbaik sedang dalam perjalanan. Mereka akan menghancurkan grup Murti. Parent taken, boykot grup Murti. Ganyang bisnis nggak bermoral. Lindungi aktris terbaik kita. Kami nggak butuh barang sampah ini. Siapa yang mau pakai sampah ini? Betul kan? Boykot mereka. Jangan pakai barang rongsokan mereka. Lindungi aktris terbaik kita. Boykot mereka. Lihat ini. Nona Dewi, haruskah kita masih menunggu Tuan Arya? Lindungi aktris terbaik. Boykot grup Murti. Aku umumkan bahwa acara peluncuran hari ini sekarang resmi dimulai. Itu bintang filmnya, bintang film. Halo, semuanya. Karena ada urusan pribadi, aku datang terlambat. Bintang film, ada yang punya bukti kalau kulitmu rusak. Benar enggak? Lepaskan kedarmu. Biar semua orang lihat sendiri. Semuanya, tolong tenang. Kondisi kulitku saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Tapi bukan karena aku pakai produk grup Murti. Ini karena grup kecantikan surgawi. Sebagai juru bicara grup Murti, apa kamu mau nutupi-nutupi untuk mereka? Aku bicara yang sebenarnya. Aku yakin kalian semua tahu, kalau produk perawatan kulit dari grup Murti ini, dipasarkan untuk perbaikan kulit rusak. Karena kalian tidak percaya padaku, aku akan lepaskan kata ini, dan langsung pakai di depan kalian. Ada apa ini?
Kok mukanya bisa rusak parah gitu? Wah, apa yang terjadi? Ini luar biasa. Hebat. Sekarang percaya nggak? Pelaku sebenarnya adalah sekte Kirin di balik grup kecantikan surgawi. Siapa yang berani menghina sekte Kirin kami? APA, itu seluruh wilayah Riverdale. Sekte Kirin yang paling kuat, aku tidak pernah menyangka. Kalau di balik grup kecantikan surgawi, ada kekuatan yang begitu hebat. Bayu Wong, Son Penggaza Kirin. Dia dulu adalah orang penting kedua setelah guru besar kuil Dewa Naga. Bayu Huang, akhirnya kamu muncul juga. Jadi itu Bayu Huang, musuh yang membunuh guru kita. Betul, dia ITU. Arya, kamu sudah diracuni dengan racun bunga saffron. Membunuhmu akan sangat mudah. Saat ini, di mataku, kamu sudah seperti orang mati. Laki-laki macam apa yang meracuni orang dari belakang? Kalau berani, lawan aku 1 lawan 1. Kamu tidak layak bertarung 1 lawan 1 denganku. Kurasa kamu cuma takut. Arya. Kilya. Apa kamu mau bersembunyi di balik wanita seumur hidupmu? Betul. Dia tidak perlu berurusan denganmu. Kami berempat sudah cukup. Ini urusan antara dia dengan aku. Aku yang akan urus ini. Arya. Dulu waktu istrimu masih hidup, kau sembunyi di belakangnya. Sekarang dia sudah mati, kau malah mengandalkan murid-muridnya? Tidak tahu malu? Dia terlalu kuat. Auranya sudah mencapai alam puncak. Lemah. Menyedihkan. Serahkan sisanya padaku. Tidak sayang. Kami pasti akan melindungimu. Demi wasiat terakhir guru kami akan bertarung sampai mati. Bentuk formasi. Aktifkan formasi. Mau menekan aku? Kalian cari mati. Tunggu, bukannya kau diracuni? Kok masih kuat banget? Itu bukan urusanmu. Arya, hari ini kau mati. Mainan anak-anak. Kenapa kau sekuat ini? Tunjukan apa la Jiang Kopunya. Hei, gadis kecil, biar aku antar kau ke ayahmu. Oke. Makasih, Pak. Comment Kulik Maya? Bicara, kau bawa Maya kemana? Kau takkan dapat sepatah kata pun tentang putrimu dariku. Aku tanya sekali lagi, mau bicara atau tidak? Kalau aku mati, kau takkan pernah menemukan putrimu. Kau tidak berani membunuhku. Ayah. Aku bicara. Aku bicara, sumpah, aku bicara. Sudah terlambat untuk itu sekarang. Ayah. Maya. Nona muda ini pintar. Sebelum aku sampai di sini, dia sudah melumpuhkan semua penculiknya. Gampang banget. Aku cuma selipin sedikit obat pencahar ke gelas air mereka. Itu putriku. Ayah, katakan, kapan ayah dan ibu menikah? Hah? Ayah, kalau ayah tidak menikahi ibu, maka ayah harus memilih salah satu dari mereka. Aku